Apa tuh? Udah. Udah lanjut ke Itu ya kurangnya tanggung jawab belajar. Ya tentunya di setiap kelas ada. Contoh yang bisa kita lihat secara visual tanggung jawab belajar anak yang kurang dalam konteks ini ya. Jadi anak selama proses pembelajaran dia bermain. Terus tanggung jawab dia ketika ada tugas tidak dikerjakan. Ya di setiap kelas itu pasti ada, walaupun jumlahnya tidak sama di setiap kelas. Ya. Nah terus masalah apa penyebabnya itu terjadi, apa latar belakangnya kepada anak-anak yang tanggung jawabnya rendah. Itu banyak faktor. Ya selain faktor memang dari dirinya atau intern, ada juga faktor dari ekstern. Ya ekstern itu maksudnya pola asuh orang tua, kondisi lingkungan di rumah itu sangat sangat besar pengaruhnya. Ketika orang tua itu tidak memberikan perhatian yang cukup, ya yang cukup anggap yang ideal lah. Kalau berlebih mungkin lebih bagus, tapi setidaknya ideal lah untuk anak-anak bisa didampingi. Saya yakin anak-anak pasti akan tumbuh dan berkembang itu bisa tahu dan memahami fase perkembangan dia, apa tugas dia selama menjadi seorang siswa, yaitu melaksanakan tugas-tugas proses pembelajaran. Tapi di beberapa kasus anak-anak yang memang motivasinya rendah itu cenderung kita lihat ketika kita compare ke latar belakang keluarganya lebih banyak ke anak-anak yang memang kurang perhatian orang tua, broken home contohnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dalam beberapa siswa mungkin Bapak pernah dalam kelas masuk kelas, apakah masih Pak menemukan kesulitan belajar dalam siswa-siswa Pak? Contoh kesulitan belajar yang dimaksud itu anak gini nilainya rendah, Ya, rendah atau masih ya salah satu indikator kesulitan belajar yang bisa kita lihat kan dari hasil belajarnya. Ya hasil belajar anak yang kurang itu cenderung anak memiliki kesulitan di dalam penyesuaian proses pembelajaran. Ya, nah kalau ditanya apa faktornya, ya itu tadi intern dan ekstern. Yang intern kebanyakan anak-anak tidak bisa mengendalikan diri, khususnya saat ini itu pengaruh terkait dengan perkembangan teknologi dan digital itu. Banyak anak yang cenderung terlalu sibuk, terlalu aktif dan bahkan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang pelajar karena terlalu sibuk di dunia digital. Ya bermain game salah satunya itu sangat besar pengaruhnya. Ya bermain medsos itu besar sekali pengaruhnya terkait dengan motivasi belajar anak. Ya. Kalau di masalah sosial masih ada mahasiswa atau siswa yang sulit bergaul? Ada beberapa, saya tidak sebutkan nama ya, tapi ada di kelas 9 yang memang berawal dari kelas 7 sampai sekarang kelas 9 kan kurang lebih sudah hampir menginjak 3 tahun ya. Ya, itu anak memang susah bergaul. Dia cenderung pendiam. Ya, dan memang seseorang yang tidak bisa berkomunikasi aktif dengan temannya. Dia cenderung berkomunikasi satu arah dalam artian dia hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh teman, tapi dia tidak mau menanyakan balik, sehingga teman-temannya itu cenderung kurang nyaman gitu, dan dia sendiri juga tidak mau membuka diri. Jadi anak itu introvert ya, tertutup. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Kalau introvert itu apa yang penyebabnya? Introvert itu terkadang memang sudah bawaan dari lahir. Memang sudah ada, itu kan salah satu karakter seseorang ya. Tapi pada dasarnya setiap orang itu punya sisi dalam pribadinya introvert maupun ekstrovert, kan ambivert namanya itu kan. Cuman yang terjadi adalah mana yang lebih dominan gitu. Karena kedua itu perlu ada di setiap orang. Kalau orang terlalu terbuka juga jelek, terlalu tertutup juga jelek. Nah inilah bagaimana kita menyeimbangkan kapan kita harus terbuka dan kapan kita harus tertutup jadi orang. Tapi berlebih juga tidak bagus. Itu seperti contoh anak yang terlalu terbuka juga banyak menimbulkan masalah. Ya dia terlalu mengumbar apa yang menjadi pribadinya, dia terlalu diumbar, itu juga tidak jarang menimbulkan permasalahan. Itulah kurang lebih anak yang introvert susah bergaul itu ada di sekolah kita.
Berarti kalau di sekolah masih sering Pak terjadi konflik dengan teman-teman sebayanya? Beberapa kali masih ada. Ini kan anak-anak pubertas ya, pubertas ya. Terus dia sudah egonya tinggi, ya, merasa menang sendiri, merasa paling benar, tidak bisa dikoreksi gitu. Ketika temannya itu ingin menasihati, dia tidak terima. Itu beberapa kali sering terjadi, menimbulkan konflik, sama-sama merasa benar, tidak. Dominan di kelas berapa? Di kelas 8. Di kelas 8. Kelas 8. Nah, kelas 8 sering terjadi. Karena kelas 7 itu masih transisi dari anak-anak ke remaja ya. Dia masih senang bermain. Taruh aja dulu ya, Pak, masih wawancara. Tuh, terus ini dah anak-anak kelas 8 ini cenderung dia sudah mulai fase remaja, ya, sudah mulai istilahnya mengagumi seseorang gitu. Ini juga sering terjadi, istilahnya pacaran monyet. Itu ketika dia punya teman dekat itu dekat sama orang lain, mulai dah ada rasa tidak nyaman. Nah, hal-hal semacam itu sih sebenarnya yang sering terjadi di sekolah ini. Tapi sejauh ini masih bisa ditangani, masih bisa kita bina, dan syukurnya anak-anak bisa memahami gitu, apa kesalahan dan posisinya dia ada di mana, sehingga ke depan dia bisa lebih bijak lagi lah menyikapi setiap masalah yang terjadi pada dirinya. Kalau di sekolah ini kan ada berapa agama, istilahnya murid-muridnya kan beda-beda. Iya, beragam ya. Beragam kan. Apakah masih ada yang memperdebatkan tuh perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonominya? Minim. Sebagian besar anak kami di SMP 3 itu sudah bisa berbaur dengan berbagai macam anak dari karakternya, dari latar belakang budayanya, suku, agama, itu sudah sebagian besar sudah bisa berbaur. Karena di sekolah ini itu sangat heterogen. Dari dulu terkenal SMP 3 ini sangat heterogen dengan berbagai macam karakter latar belakang. Itu dah agama, suku, apalagi agamanya. Itu anak Muslim, anak Hindu, Kristen ada, Ya, kan Buddha, Konghucu kan ada. Begini perdebatan di antara mereka walaupun sedikit gitu. Perdebatan pasti pernah terjadi. Istilahnya yang paling sering kita alami kan bagaimana anak-anak di sekolah ini setiap Kamis kan pakai pakaian adat ya, tapi beberapa agama tertentu, anak dari agama tertentu dia belum bisa memahami itu. Beberapa anak masih beranggapan kalau pakaian itu ya, pakaian adat Bali itu adalah pakaian agama, sehingga dia ada beberapa anak yang masih kurang berkenan. Tetapi kita terus berikan pemahaman kalau itu beda, pakaian adat daerah Bali dengan pakaian agama itu beda ya. Dan syukurnya sekarang sih anak-anak sudah berangsur-angsur bisa memahami, dan konflik terkait itu sudah bisa diminimalisir. Tuh, kalau masalah dengan konflik dengan anak sama anak itu biasanya sih kalau kaitannya dengan latar belakang suku agama itu biasanya kan dari logat bicara suku tertentu kan terkadang ya beda intonasinya, itu yang kadang-kadang anak-anak lain dipakai bahan keguyon, mulai dah konflik. Nah, model-model seperti itu yang terjadi di sini. Kalau di masalah pribadi siswa itu masih ada siswa yang kurang percaya diri, mungkin maju ke depan gitu Pak. Ada. Yang ditunjuk guru kan sering gitu. Ada, pasti ada. Itu anak-anak kan kurang percaya diri itu
kan kita bisa lihat di kelas ya, ketika guru mengajar, ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk berargumen, untuk ke depan, cenderung anak-anak itu tidak mau angkat tangan. Padahal ketika ditunjuk misalkan, dia bisa sebenarnya, Kalau ditunjuk bisa dia sebenarnya, tapi tidak mau ke depan secara sadar dan sukarela itu tidak mau, padahal dia bisa. Dan inilah yang sebenarnya ketika beberapa anak kita tanya, memang dia masih tidak percaya diri. Takut saya Pak ke depan kelas, takut saya Pak menjawab, nanti takut salah, takut saya nanti ditertawakan oleh teman. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba berikan pemahaman kepada anak-anak kalau proses pembelajaran itu adalah proses yang dari tidak tahu menjadi tahu. Tentunya pasti ada proses perbaikan di sana. Semua anak belajar di sini. Orang yang bisa menyatakan sesuatu benar pasti berawal dari sebuah kekeliruan. Jadi jangan takut salah, itu adalah bagian dari sebuah proses belajar. Tapi setelah itu sudah mulai membaik walaupun belum signifikan, artinya bertahap. Ya bertahap anak-anak sudah istilahnya tidak lagi harus dipaksa, ditunjuk gitu. Sudah mulai ada beberapa anak yang menyadari kalau proses pembelajaran itu ya harus berani mengungkapkan gitu, harus percaya diri gitu. Terlepas dari itu tepat atau tidak jawabannya, ya itu kan yang penting anak sudah belajar untuk mau percaya diri menyampaikan apa yang memang dia ketahui dari proses pembelajaran. Kalau di masalah emosi sama teman-teman sih Pak? Emosi berkelahi Ya. ada masih, tetap itu kan masalah mungkin yang di setiap sekolah alami masih itu. Biasanya kan anak-anak sekarang kan itu udah bercanda yang dalam konteks tidak sehat, itu yang sering menyebabkan pertikaian, emosi meningkat. Nah, nama-nama orang tua dipakai bahan candaan, warna kulit, bentuk tubuh, yang seperti itu yang anak-anak belum tahu kalau itu sensitif dipakai untuk bahan candaan, sehingga itu yang menyebabkan anak-anak emosi. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau masalah ini sangat ngerti sebenarnya Pak. Hah? Masalah identitas diri, kesadaran diri itu gimana? Identitas dari siswa ya? Ya, identitas diri itu maksudnya kan begini. Identitas diri itu kan anak itu harus bisa mengetahui dia itu siapa, dalam artian bukan nama, bukan alamat, bukan itu sih, tetapi apa potensinya dia, apa yang bisa dia kembangkan dari dirinya. Itu kan identitas diri, yaitu dia harus menyadari kalau saya itu memiliki kelebihan, keunggulan di bidang ini, memiliki kelemahan di bidang itu, sehingga di sana dia bisa memanajemen dirinya dan mengembangkan sesuatu yang berpotensi dari dirinya, sehingga dia itu menjadi siswa yang atau pribadi yang eksis, yang bisa dipandang. Karena anak-anak sekolah usia SMP itu kan dia ingin dipandang ya, ingin dilihat, diakui di lingkungan sosialnya, diakui gitu, melalui sesuatu yang bisa menarik perhatian gitu. Makanya kita harus senantiasa memberikan pemahaman kepada siswa, eksislah kamu, dipandanglah kamu oleh teman kamu dengan cara-cara memberikan prestasi, dengan cara-cara menampilkan potensi kamu, jangan dengan cara-cara yang membuat pelanggaran, sesuatu yang negatif sifatnya. Itu untuk masalah identitas diri. Kalau di kesehatan fisik atau psikis itu ada Pak? Kesehatan fisik kan jelas itu. Anak-anak ada sih yang memiliki riwayat kesehatan yang sakit yang cukup berat, cuman minim jumlahnya. Seperti jantung, asma itu kan termasuk berat. Kalau psikis sih ini kan kesehatan mental ya. Kesehatan mental. Ini ketika itu dah anak-anak yang broken tuh kebanyakan secara psikis dia sudah tidak sehat ya. Pasti itu sedikit banyak pasti sangat berpengaruh. Ya, ketika di rumah dia tidak punya orang tua, ada orang tua tidak harmonis. Itulah anak-anak yang sangat rentan kesehatan psikisnya itu terganggu. Tapi secara umum sih sebagian besar psikis anak-anak di sini baik. Ya. Tapi masih ada lah. Ada persentasenya. Itu tuh pasti tuh di setiap sekolah pasti ada. Karena siswa kita kan banyak. Siswa kita banyak, pasti ada dari sekian banyak siswa itu yang memiliki gangguan kesehatan
psikis yang memang pengaruhnya dari itu dan faktor keluarga. Kan masih ada kesehatan psikis. Nah, Apa tuh? di masih kesehatan psikisnya, Hmm. jika ada siswa Malam. yang masih Hah? ada siswa yang sedikit gini mental down mental itu, Bapak sebagai guru BK gimana cara menanggulanginya? Yang artinya yang secara psikis dia itu mengalami gangguan. Kita tali. Kan? Kalau nomor ini Kemarin puskesmas puskesmas 1 bulan ada. ya Oh. Kang Engken. lo hubungin dia kalau di sekolah maunya gurunya nyari surat keterangan dokter minta tolong. Surat keterangan dokter, surat keterangan sehat. Oh, Kamu langsung Pak. bisa kok pasti ngantri. Wih Pak, zoom tuh warung sih Ken. Untuk ini untuk jamurin takutnya tutup. Siswanya mau ke sana. Saya gurunya. Oh, gurunya harus ini ya. Oh, surat keterangan dokter, surat sehat. Oh, harus kamu menamanya Pak kan pasti catat di. Iya, nanti saya akan ke sana. Oh. Maksudnya saya akan ke sana. Siapa yang dicari? Pasti ngantri yang kelone. Ribet. Sing liu ngantri Pak yang Aku itu benih rame gitu. apa tuh?